Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Syekh Ibnu Athaillah. Pasrah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diposisikan oleh Allah tajrid atau kasab. Maka dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah berkata, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi in khitatum minal himmatil aliyah. Syekh Ibnu Athaillah berkata, keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwah yang tersamar atau halus, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Dalam pasal ini Syekh Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam khasanah sufi yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Adalah istilah-istilah itu. Istilah itu apa? Istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat, dan himmah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan, atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa atau nafsu, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa atau nafsu yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Dzulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia sebab dan akibat. Syahwah atau yang dikatakan syahwat secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi seperti harta, makanan, dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat atau hawa nafsu yang disikat nafsu adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Himmah merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu. Misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin suatu negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab tersebut, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan ingin beruzlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berfikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti, mengganggu dalam ibadah, yaitu bekerja atau kasab. Lalu seseorang berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau samar, sebab kewajiban seorang hamba adalah menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau majikannya itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha atau kasab adalah apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga tidak menyebabkan engkau tamak atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah
mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid adalah apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah berkata, suatu ketika aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia, maka hal yang demikian agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru sudah bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia lalu datang kepadaku sambil berkata, wahai Syekh, aku ingin meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Kemudian aku menjawab kata Syekh tersebut, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Demikian pembahasan kali ini. Kesimpulannya, apapun yang ditakdirkan oleh Allah pada diri kita, mari kita nikmati. Seandainya ditakdirkan harus tajrid, kita harus siap-siap menerima apa yang menjadi takdir Allah. Dan apabila kita baru ditempatkan dalam posisi asbab atau kasab, nikmatilah kasab tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.